Salam dan selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Elsa Konika Panjaitan, NIM 19010340, Grup B semester 4 PKA, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Di sini saya akan menyelesaikan saya yaitu dengan mata kuliah Strategi Pengembangan Sosial dan Emosional Anak Usia Dini atau AUD. Dengan dosen pengampu Bapak Uranus Jamili, MPDK. Sini dengan tugas yang Bapak berikan yaitu yang pertama, strategi model pembelajaran PKAUD dalam meningkatkan sosial terhadap mencerdakan emosional anak. Pendidikan karakter adalah karakter bermakna kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama dan reduplikasi menurut Hobi dan Powell 1992 dalam Kamus Besar Indonesia atau KBBI. Karakter diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, tabiat, watak, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Menurut Ryan dan Bohlin 199, karakter merupakan suatu pola perilaku seseorang. Orang yang berkarakter baik memiliki pemahaman tentang kebaikan, menyukai khas yang dimiliki oleh suatu benda atau Menurut Julham 2010, karakter ada dua, yaitu yang pertama karakter sehat, di mana karakter sehat ini terdiri dari afiliasi tinggi, mudah menerima orang lain sebagai sahabat, toleran, mudah bekerja sama. Yang kedua, power tinggi, di mana power tinggi ini cenderung menguasai teman-temannya dalam arti positif atau pemimpin. Yang ketiga, asif, itu selalu termotivasi untuk meraih prestasi. Yang keempat itu assertif, tegas, tidak banyak cerita. Dia tidak memiliki banyak cerita terhadap teman-temannya, tapi dia memiliki sifat yang tegas. Yang kelima itu aftertooth, di mana anak yang memiliki sifat penolong dan suka berpetualangan. Dan yang kedua yaitu karakter kurang sehat, di mana karakter yang kurang sehat ini yang terdiri dari yang pertama nakal, yaitu nakal itu suka membuat ulah atau mencari masalah agar temannya terpancing emosi. Yang kedua, tidak teratur. Dia tidak teliti dalam melakukan hal yang hendaknya ia lakukan. Kadang tidak disadarinya. Yang ketiga itu provokator, di mana provokator ini cenderung membuat ulah, mencari gara-gara ingin mencari perhatian dari temannya agar diperhatikannya dirinya. Yang keempat itu penguasa, mana penguasa ini lebih cenderung menguasai teman-temannya dan tidak mau mengalah dan tidak mau tahu apa yang disampaikan teman. Yang kelima yaitu pembangkang, di mana dia bangga kalau berbeda dengan orang lain, tidak ingin melakukan hal yang sama dengan orang lain, tapi cenderung membangkang. Menurut Ramli 2001, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah
membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria dalam nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari penelitian karakter dan konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai leluhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Pembelajaran sosial emosional. Seorang anak dapat belajar dengan belajar sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya dipenuhi dengan mereka merasa nyaman dan aman secara psikologis. Para ahli perkembangan yang menganut pahamnya kematangan sebagai dasar pertumbuhan berpendapat bahwa pertumbuhan, perkembangan, dan pembelajaran merupakan buah dari hukum kematangan internal. Ini menunjukkan bahwa anak akan bisa belajar apabila cukup waktu untuk berkembang. Namun behavioris berpendapat berbeda. Menurut mereka, pertumbuhan dan pembelajaran adalah eksternal bagi anak dan dikendalikan oleh lingkungan. Kompetensi sosial dan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan aspek-aspek sosial dan emosional kehidupan seseorang. Pembelajaran sosial emosional dalam pendidikan karakter adalah pendekatan komplementer untuk memperkuat kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan mengekspresikan aspek-aspek sosial emosional untuk mencapai suatu tujuan. Pembelajaran sosial emosional juga dalam pendidikan karakter, yaitu mendukung kemampuan anak untuk berhasil mengelola tugas kehidupan sehari-hari, belajar, membentuk hubungan, memecahkan masalah dalam sehari-hari, dan beradaptasi dengan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan yang kompleks, di mana ada kompetensi sosial emosional anak. Yang pertama yaitu Goleman, di mana menjelaskan bahwa kecerdasan emosional ini terdiri dari 5 bidang. Yang pertama, Self-Observation, mengenal perasaan atau kesadaran karena berada dalam situasi kehidupan nyata. Menangani emosi, mengatur emosi dengan perasaan yang kuat sehingga tidak kewalahan dan terbawa emosi. Yang ketiga yaitu motivation, yang diri yang berorientasi pada tujuan dan mampu menyalurkan emosi ke arah hasil yang diinginkan. Yang keempat, empati dan proactive thinking. Berempati dan mengenali emosi dan memahami sudut pandang orang lain. Yang kelima, social skill, kemampuan menjaga hubungan di lingkungan sosial. Di kelima, area intelijensi sosial tersebut dijadikan sebagai kompetensi kunci yang dapat dikembangkan, dipraktikkan, dan dikuatkan dalam pembelajaran sosial emosional. Prinsip penanaman karakter pada pembelajaran sosial emosional. Menurut Stein dan kawan-kawan 2000, dalam menanamkan karakter kepada anak
kita harus melibatkan orang tua untuk berkomunikasi. Melibatkan orang tua dan komunikasi. Komunikasi yang menjadi stakeholder untuk mendukung prinsip-prinsip penanaman karakter sehingga komunitas sekolah menjadi lebih aman, penuh dengan kedisiplinan, dan tempat belajar dan bekerja yang tenang dan ramah. Ada 4 prinsip pokok yang dilaksanakan dalam pembelajaran sekolah, yaitu yang pertama respect, di mana respect ini menanamkan penghormatan pada diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, impulse control, melakukan sesuatu yang benar dengan alasan yang benar pula, melaksanakan segala bentuk aktivitas dengan imajinasi, yakni bahwa ada 2 jalan di dalam atau di luar. Yang berikutnya, compassion, berusaha menemukan sesuatu dalam kelaziman dengan orang lain, sekalipun orang lain terlihat berbeda. Yang berikutnya, empathy, membiarkan setiap orang untuk mencapai apa yang diinginkan guna untuk kesuksesan. Metode pembelajaran sosial emosional dalam membangun karakter anak, yaitu yang pertama, bermain. Dengan bermain, dalam kegiatan bermain merupakan sarana sosialisasi. Dengan pengalaman bermain, anak bermain akan nampak peningkatan kadar interaksi sosial anak, mulai dari kegiatan bermain sendiri sampai bermain bersama. Bila anak bermain bersama-sama dengan temannya, ia akan memperoleh pemahaman akan bersama, perkembangan sosial dan emosionalnya. Dalam pembelajaran dengan pendekatan bermain, seorang guru atau orang tua berperan sebagai yang pertama, observer. Dalam observer, guru dan orang tua harus memantau interaksi anak dengan anak-anak yang lain dan interaksi dengan alat-alat yang dimainkannya. Yang kedua, elaborator. Sebagai elaborator, guru dan orang tua harus ikut dalam permainan, menanyakan berbagai pertanyaan. Seperti contohnya, benda yang ia pegang itu benda apa? Apakah itu berbahaya atau enggak? Yang berikutnya, modeler. Guru atau orang tua yang menghargai kegiatan bermain anak seringkali menjadi model perilaku yang sesuai dalam situasi permainan. Misalnya, guru duduk di area permainan balok, anak dan ikut merapatkan balok-balok tersebut. Evaluator, yaitu sebagai evaluator dalam permainan, guru atau orang tua harus berhati-hati mengobservasi dan mendiagnosis untuk menentukan sejauh mana perbedaan pengalaman permainan memenuhi kepuasan individu anak dan karakter-karakter apa yang terbentuk selama anak berpartisipasi sebagai pemain. Yang berikutnya itu planner. Guru atau orang tua harus menjadi seorang perancang planning permainan, melibatkan semua pembelajaran yang merupakan hasil observasi, elaborasi, dan evaluasi. Kita juga bisa mengajarkan anak dengan cara drama. Bermain drama dapat membantu anak mencobakan berbagai peran sosial yang diminatinya, memantapkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya,
melepaskan segala masalah pada diri sendiri. Strategi mengembangkan kompetensi sosial emosional anak di dalam kelas. Yang pertama yaitu membuat suasana kelas yang responsif dan memberdayakan pendidikan. Yang kedua yaitu mengembangkan masyarakat yang aman dan terawat. Menggunakan kerangka dan rencana pembelajaran yang komprehensif. Menggunakan metode instruksional yang dapat meningkatkan belajar sosial dan emosional. Kesimpulan yang saya dapat dari hasil paper saya itu bahwa pendidikan karakter adalah penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, dan kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia yang sempurna. Pembelajaran sosial dan emosional pada anak merupakan dasar dalam penerapan pendidikan karakter bagi anak usia dini. Aspek sosial pengembangan dan stimulus yang diberikan kepada mereka. Pembelajaran sosial dan emosional pada anak akan melahirkan kemampuan adaptasi secara kognitif maupun sosial. Kompetensi sosial seperti self-awareness, self-management, social advance, responsible, decision making, dan relation magnet yang menjadi fokus pengembangan dalam proses pembelajaran dalam proses pembelajaran juga berimplikasi pada tertanamnya karakter-karakter unggul dalam konteks sosial emosional. Dengan metode bermain, modeling, storytelling, drama, dan yang lainnya dapat digunakan untuk mengembangkan aspek sosial emosional anak, yang pada akhirnya akan tumbuh rasa percaya diri, penghargaan pada diri sendiri secara tepat, berempati pada orang lain, dan mampu mengkomunikasikan perasaan seperti mengenal diri, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, berkepribadian menarik, mengikuti perubahan, mengambil risiko, mengendalikan diri, bersemangat, kerjasama, adil, dan lain sebagainya. Sekian dari hasil paper yang bisa saya tampilkan untuk menyelesaikan kuasa saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.